Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Silanwarta Wibisana, nomor absen 18 dari kelas 12 animasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yantra, mantra, dan tantra. Yantra. Yantra adalah alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Dalam tradisi Hindu, yantra umumnya digunakan dalam melakukan upakara puja dengan mengikut sertakan bija mantra sesuai yantra tersebut. Dengan banyaknya jenis puja dan setiap puja menggunakan yantra dan mantra yang berbeda. Bagian-bagian yantra. Yang pertama ada Bu Prista Yantra. Yantra ini biasanya dibuat secara timbul atau dipahat pada suatu bahan tertentu dan yantra yang hanya ditulis pada selembar kertas atau kain. Yang kedua ada Meru Prista Yantra. Yantra ini membentuk seperti gunung atau seperti piramid di mana di bagian dasar penompangnya dibuat lebar atau besar semakin ke atas semakin mengecil. Misalnya seperti bentuk Meru pada bangunan Pelinggih yang ada di Bali. Yang ketiga ada Meru Parastar Yantra. Ini adalah bentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra tersebut atau dipotong bagian tertentu. Yang keempat ada Ruram Prista Yantra. Yantra di mana bagian dasarnya membentuk mandala segi 4 dan di atasnya dibentuk sebuah bentuk tertelungkup atau seperti pundak kura-kura. Yang kelima ada Patala Yantra. Ini adalah kebalikan dari Meru Prista Yantra, yaitu di atasnya berbentuk besar dan di bawahnya berbentuk kecil. Tata cara menulis yantra. Dalam menulis yantra, ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan agar memiliki kekuatan, yaitu waktu, tempat, dan arah penulisan. Setiap yantra memiliki tujuan yang berbeda, dan proses pembuatannya disesuaikan dengan hal-hal tersebut, seperti waktu, pagi hari menghadap matahari terbit, untuk spiritualitas atau kesucian. Malam hari menghadap utara, untuk perdamaian. Siang hari menghadap barat, untuk kesuksesan. Alat tulis, pena yang digunakan dapat terbuat dari tangkai melati, pohon delima, bulu burung, atau logam. Penulisan yang tidak mengikuti aturan ini bisa mengakibatkan yantra hanya menjadi goresan tanpa kekuatan. Penggunaan yantra. Yantra adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan, melindungi, atau memohon kekuatan ilahi. Dalam praktik ritual Hindu, yantra melibatkan simbol, suara, dan pola yang mencerminkan 5 kekuatan Tuhan, yaitu menciptakan, menegakkan, menyembunyikan, memanifestasikan, dan menghancurkan. Yantra bertindak sebagai pusat energi spiritual, digunakan untuk memperkuat kehendak, melindungi dari musuh, atau menangkal energi negatif. Contoh penggunaan yantra. Contoh penggunaan yantra meliputi melipat tangan di depan dewa, membangun perapian untuk pengorbanan Weda, dan tindakan ritualistik lainnya seperti persembahan, nyanyian mantra, atau mendesain kuil. Yantra juga digunakan dalam tantra untuk memohon kekuatan mistik atau menciptakan jimat. Meski efektif dalam ritual, yantra terkadang disalahgunakan untuk menipu dan mengeksploitasi orang. Secara umum, yantra membantu memfokuskan energi spiritual untuk tujuan material atau spiritual dan mencerminkan hubungan antara umat dengan kekuatan ilahi melalui tindakan simbolis dan ritual. Mantra. Mantra adalah kekuatan kata yang bekerja sesuai dengan intensitas bakti dari orang yang mengucapkannya. Dalam filsafat Hindu, suara atau sabda dianggap sebagai manifestasi Brahman, sumber segala keberadaan. Jenis-jenis mantra. Berdasarkan sumbernya, mantra ada bermacam-macam jenis yang secara garis besar dapat dipisahkan menjadi Vedic mantra, Tantrika mantra, dan Puranik mantra. Sedangkan berdasarkan sifatnya, mantra dapat terbagi menjadi Sarvika mantra atau mantra yang diucapkan guna untuk pencerahan, sinar, kebijaksanaan, kasih sayang Tuhan tertinggi, cinta kasih, dan perwujudan Tuhan.
Rajasika mantra atau mantra yang diucapkan guna kemakmuran dunia serta kesejahteraan anak cucu. Tamasika mantra atau mantra yang diucapkan untuk menghancurkan atau menyengsarakan orang lain ataupun perbuatan-perbuatan kejam lainnya. Selanjutnya ada mantra yang berupa sebuah daya pemikiran yang diberikan dalam bentuk beberapa suku kata guna keperluan meditasi dari seorang guru. Selanjutnya ada slotra, doa-doa kepada para dewata. Slotra ada yang bersifat umum, yaitu yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Misalnya doa-doa yang diucapkan oleh para rohaniawan ketika memimpin persembahyangan. Sedangkan slotra yang bersifat khusus adalah doa-doa dari seseorang pribadi kepada Tuhan untuk memenuhi beberapa keinginan khususnya, misalnya doa memohon anak dan sebagainya. Selanjutnya ada kawaca mantra. Mantra yang dipergunakan untuk benteng atau perlindungan dari berbagai rintangan. Cara mengucapkan mantra. Yang pertama ada Vaikari. Mantra yang diucapkan keras sehingga dapat didengar oleh orang lain. Metode ini dapat memecah sifat kelambanan dan ketakutan dalam diri. Cocok untuk pemula serta dapat menghasilkan energi negatif di sekitarnya. Yang kedua ada Upamsu. Mantra diucapkan berbisik dan hanya didengar oleh diri sendiri. Teknik ini memurnikan sifat nafsu dan memberikan perlindungan dari gangguan energi negatif. Yang ketiga ada Manasika. Mantra diucapkan dalam hati tanpa menggerakkan bibir atau lidah. Bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ilahi pada diri yang mengucapkannya. Kualitas mantra. Satwika mantra atau produktif digunakan untuk meningkatkan kesadaran ilahi, menciptakan perasaan kasih, cinta, dan pengabdian. Mantra ini membantu membebaskan jiwa dari penderitaan duniawi atau samsara. Rajasika mantra atau protektif digunakan untuk memenuhi keinginan duniawi seperti memperoleh kekayaan, kesehatan, keturunan, dan kewibawaan. Tamasika mantra atau destruktif digunakan untuk menundukkan lawan atau menghancurkan, seperti dalam ilmu hitam. Penggunaan mantra. Menurut waktu penggunaannya, mantra dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada Nitya Karma Puja. Mantra diucapkan setiap hari seperti Sandhya Wandana atau pemujaan pada pertemuan waktu, dan japa atau pengulangan nama suci Tuhan. Pelaksanaannya pada waktu-waktu yang tepat diyakini memberikan pencerahan dan ketenangan batin. Kedua, Sandhya Wandana adalah pemujaan rutin kepada Tuhan yang dilakukan pada 3 pertemuan waktu atau sandi, setiap hari, pagi, hari atau fajar, tengah hari, sore hari atau senja. Pemujaan pada waktu-waktu ini memberikan manfaat maksimal berupa Brahma Teja atau pencerahan Brahman. Karena setiap sandi memiliki kekuatan khusus yang hilang setelah waktu tersebut berlalu. Manfaat Sandhya Wandana, yaitu kekuatan sandi diyakini mampu memotong rantai samsara atau siklus kelahiran dan kematian, serta memberikan ketenangan, kemurnian, dan keberhasilan. Yang ketiga ada Naimittika Karma Puja. Mantra diucapkan pada waktu-waktu khusus, misalnya saat upacara keagamaan, gerhana, atau peristiwa penting lainnya. Selanjutnya ada mantra dalam ritual Weda. Mantra adalah susunan suku kata suci dalam Weda. Diucapkan untuk memanggil dewa. Kemanjuran mantra bergantung pada niat, tempat, metode pengucapan, dan karma penyembahnya. Jika diucapkan dengan benar, diyakini bahwa dewa akan menanggapi doa tersebut. Namun, pengucapan yang salah dapat memicu murka dewa. Mantra sebagai kekuatan Brahman. Dalam Weda, mantra dianggap sebagai wujud suara Brahman, menghubungkan penyembah dengan dewa melalui nyanyian dan suara. Dalam pengorbanan rumit seperti yajna, mantra yang diucapkan para imam menciptakan getaran yang mencapai para dewa. Faktor ritual tambahan. Ritual Weda juga melibatkan aspek lain, seperti tantra dan yantra, yang memperkuat ritual. Mekanisme ritual Weda dijelaskan dalam Brahmana dan Aranyaka. Meskipun sebagian besar pengetahuan ini sudah hilang atau menjadi usang. Mantra sebagai energi dewa.
Setiap mantra memiliki energi dewa tertentu yang terbangun ketika diucapkan dengan intonasi dan niat yang benar. Mantra dapat menghasilkan efek positif atau negatif tergantung pada tujuan dan cara penggunaannya. Tantra. Tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang ditingkatkan melalui metode spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau Sang Yang Widiwasa. Secara harfiah, kata tantra berarti perluasan atau tan dan pembebasan atau tra, yang menandakan proses pembebasan spiritual yang meningkatkan kesadaran. Penggunaan Tantra. Tantra adalah metode spiritual yang menggunakan tubuh fisik dan mental untuk mencapai transformasi diri dan pencerahan. Konsep dasar Tantra adalah mengatasi halangan seperti ego, keinginan, dan keterikatan yang dianggap mengikat manusia dalam siklus karma. Berbeda dengan pendekatan spiritual lainnya, Tantra menggunakan rintangan dan hasrat termasuk impuls duniawi sebagai alat untuk melampaui keterikatan. Melalui praktik disiplin seperti postur tubuh, teknik pernapasan, meditasi, dan pemurnian diri, Tantra bertujuan untuk mengubah energi duniawi menjadi energi spiritual. Metode dan kontroversi dalam Tantra. Beberapa aliran Tantra mengadopsi praktik ekstrim seperti penyiksaan diri atau ritual kuburan untuk mempercepat transformasi. Praktik seperti ini menyebabkan munculnya kesalahpahaman dan mitos di masyarakat yang sering mengaitkan Tantra dengan sisi gelap, termasuk penggunaan seks sebagai sarana spiritual. Padahal Tantra mencakup lebih dari sekedar praktik kontroversial. Ia juga mencakup disiplin yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Praktik seperti yoga Patanjali sebenarnya juga merupakan sebuah Tantra. Elemen Tantra dalam pemujaan Hindu tradisional. Tantra juga berpengaruh pada pemujaan domestik Hindu yang menggunakan elemen-elemen seperti diagram mistik, suku kata sakral, kalas atau pot suci, dan objek spiritual lainnya untuk membangkitkan energi spiritual dalam tubuh. Ajaran-ajaran ini telah menjadi bagian integral dalam ritual keagamaan Hindu, menunjukkan bahwa Tantra tidak hanya terbatas pada cara-cara yang ekstrim, tetapi juga menyatu dalam praktik sehari-hari umat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.